Untuk saya penting karena kalau di atas 5,5% katanya presiden mengasih hadiah tuh. Ulang-ulang lagi ya. Tahu hadiahnya apa? Paling dikasih selamat. Itu utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Gubernur BI, Bapak Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Ketua Lembaga Penjamin Simpanan, teman-teman media semua. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini kita akan mengadakan jumpa pers untuk simpulan dari rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dilakukan beberapa hari yang lalu, hari Jumat ya Pak. Itu saya pikir rapat tercepat sepanjang sejarah KSSK. Karena semuanya sudah mantap. Semua masalah dipecahkan dengan cepat dan tepat sasaran ya. Jadi nanti seperti biasa saya akan membacakan tentang keuangan secara umum, dilanjutkan oleh Pak Gubernur BI, Pak Ketua OJK dan Bapak Ketua LPS. Yang itu bukan yang ini. Saya mulai aja Pak Gub, izin Pak Ketua. Stabilitas sistem keuangan triwulan 3 tahun 2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menilai penguatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap akan terus dilakukan dan disertai respon kebijakan yang efektif. KSSK telah menyelenggarakan rapat berkala KSSK keempat tahun 2025 pada Jumat 31 Oktober 2025. Rapat tersebut menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian atau lembaga lain dalam upaya memastikan agar KSSK senantiasa terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dunia masih menghadapi tantangan akibat dampak tarif impor Amerika Serikat yang menyebabkan ketidakpastian tetap tinggi. Namun, ekspektasi perbaikan ekonomi ke depan mulai menguat. Di AS, aktivitas ekonomi yang masih lemah berdampak pada berlanjutnya pelemahan pasar tenaga kerja sehingga mendorong the Fed funds rate sebesar 25 basis point pada Oktober 2025 menjadi kisaran 3,75 hingga 4%. Sementara itu, perekonomian Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India juga belum dipengaruhi antara lain oleh masih lemahnya konsumsi rumah tangga meskipun berbagai stimulus telah diberikan. IMF merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 ke 3,2% dalam laporan 2025. Outlook Juli 2025 sebelumnya di 3%.
meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2024 di level 3,3%. Didorong kondisi keuangan yang lebih longgar, kesepakatan dagang AS dengan negara mitra utama, ekspansi fiskal di sejumlah negara berkembang, serta penurunan inflasi. Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia menguat dan diperkirakan mencapai target pemerintah tahun 2025. Pada triwulan 3 2025, konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga baik dengan dukungan pemerintah bersama otoritas moneter dan sektor keuangan. Penjualan retail September 2025 tumbuh 5,8%. Tumbuh 5,8% year on year. Di bulan Juni 1,3%. Diikuti keyakinan konsumen terhadap kinerja pemerintahan dan ekonomi yang terus membaik. Aktivitas manufaktur kembali berada di area ekspansif pada akhir triwulan ketiga 2025 dengan Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur mencapai 50,4 di bulan Juni 2025. Manufaktur mencapai 50,4, Juni 2025 kontraksi di 46,9 dan berlanjut ke 51,2 pada bulan Oktober 2025. Utamanya ditopang oleh kenaikan pesanan baru selama 3 bulan berturut-turut, sejalan dengan surplus neraca perdagangan triwulan ketiga 2025 yang mencapai 14 miliar dolar atau tumbuh 63,4% quarter to quarter dan 112,1% year on year karena kuatnya daya saing produk Indonesia. Penempatan kas pemerintah 200 triliun rupiah sebagai cash management turut meningkatkan likuiditas perekonomian, tercermin dari pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% year on year. Likuiditas perekonomian juga meningkat sejalan dengan kebijakan moneter longgar dan ekspansi likuiditas, dengan pertumbuhan uang beredar dalam arti luas atau M2 mencapai 8% year on year pada September 2025, lebih tinggi dibandingkan 6,5% year on year pada bulan Juni 2025. Kedepan, investasi akan terus diperkuat, termasuk melalui peran Danantara sebagai pengungkit investasi swasta, serta upaya penciptaan iklim investasi yang kompetitif dengan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP. Belanja APBN untuk mendukung aktivitas konsumsi dan produksi diperkuat melalui percepatan implementasi program strategis serta pemberian stimulus dan dukungan insentif bagi sektor prioritas yang disinergikan dengan kebijakan moneter dan sektor keuangan. Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% year on year pada triwulan keempat 2025 dengan dukungan stimulus 34,4 triliun rupiah. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%. Pasar SBN menunjukkan perbaikan kinerja pada triwulan ketiga tahun 2025. Yield Sun seri benchmark tenor 10 tahun turun 62 basis point year to date ke level 6,36% di akhir triwulan ketiga 2025 dan terus turun hingga level 6,07% pada 31 Oktober 2025 atau turun 95 basis point year to date. Spread Sun seri benchmark tenor 10 tahun dengan US Treasury tenor 10 tahun juga turun ke level 221 basis point pada akhir triwulan ketiga 2025 dan 196 basis point pada 31 Oktober 2025. Pasar perdana SBN juga terjaga kuat
di mana bid to cover ratio mencapai 3,86 kali selama triwulan ketiga 2025. Kinerja pasar SBN didukung oleh likuiditas domestik yang memadai, kinerja fiskal yang kuat, serta prospek perekonomian domestik yang solid. Di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas, APBN menjalankan peran strategis meredam guncangan melalui belanja yang efektif. Hingga akhir triwulan ketiga 2025, realisasi belanja negara mencapai 2.234,8 triliun rupiah atau 63,4% dari outlook laporan semester. Difokuskan untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan pelaksanaan program prioritas sebesar 480,8 triliun rupiah atau 51,6% dari pagu. Pendapatan negara tercatat 1.863,3 triliun rupiah atau 65% dari outlook laporan semester. Ini dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas, sehingga defisit APBN terkendali di level 1,56% terhadap PDB atau sebesar 371,5 triliun rupiah, serta keseimbangan primer positif sebesar 18,0 triliun rupiah. Realisasi pembiayaan anggaran sesuai dengan rencana mencapai 458 triliun rupiah atau 69,2% dari outlook laporan semester. Terdiri dari pembiayaan utang sebesar 501,5 triliun rupiah atau 68,6% outlook laporan semester dan penyaluran pembiayaan non-utang sebesar 43,5 triliun rupiah atau 62,6% dari outlook laporan semester. Penyaluran pembiayaan non-utang antara lain untuk mendukung program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau LPP dan ketahanan pangan nasional. Pembiayaan utang dipenuhi melalui SBN neto sebesar 471,4 triliun rupiah dan pinjaman neto sebesar 30,1 triliun rupiah. Untuk lebih mendorong aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat, pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi dalam bentuk yang pertama, 8 program akselerasi program 2025 dengan total anggaran 15,6 triliun rupiah. Jadi dari 1. Program magang lulusan perguruan tinggi, maksimal fresh graduate 1 tahun. Yang kedua, perluasan PPh pasal 21 DTP untuk sektor pariwisata. Yang ketiga, bantuan pangan periode Oktober dan November. Yang keempat, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM bagi bukan penerima upah BPU transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik selama 6 bulan. Yang kelima, program manfaat layanan tambahan atau MLT perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Yang keenam, program padat karya tunai Kemenhub dan Kemenpu. Yang ketujuh, program diregulasi sebagai implementasi PP 28/2025. Dan yang kedelapan adalah program perkotaan atau pilot project DKI Jakarta berupa perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs UMKM. Paket stimulus yang lainnya adalah 4 program yang dilanjutkan di tahun 2026. Terdiri dari 1. Perpanjangan periode pemanfaatan PPh final 0,5% bagi UMKM hingga tahun 2029 serta penyesuaian penerima. Yang kedua, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata. Yang ketiga, PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya. Dan yang keempat, program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima BPU. Stimulus yang lain adalah 5 program penyerapan tenaga kerja. 1. Operasional KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kedua, replanting di perkebunan rakyat. Yang ketiga, kampung nelayan Merah Putih. Yang keempat, revitalisasi tambak Pantura. Dan yang kelima, modernisasi kapal nelayan. Insentif yang lain adalah, stimulus yang lain adalah insentif PPN DTP atas penjualan rumah
dengan harga hingga 5 miliar. Untuk bagian harga sampai dengan 2 miliar sebesar 100% diperpanjang hingga 31 Desember tahun 2027. Stimulus yang lain adalah bantuan langsung tunai atau BLTS sejahtera untuk 35,05 juta keluarga penerima manfaat sudah disalurkan secara bertahap dan akan disalurkan seluruhnya pada pekan kedua November 2025. Setiap KPM menerima total 900.000, jadi 300.000 setiap bulan. Sekarang sudah hampir 20 triliun tersalurkan. Untuk bagian berikutnya adalah bagian Pak Gubernur Bank Indonesia. Saya persilakan Pak Ferry untuk membacakan atau menceritakan progresnya. Silakan. Terima kasih Pak Menteri Keuangan yang kami hormati, Pak Menteri Keuangan, Pak Ketua DKOJK, Pak Ketua DK LPS, rekan-rekan dari 4 institusi dan juga yang saya cintai dan banggakan, rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami akan menyampaikan bagian-bagian dari hasil rapat KSSK yang berkaitan dengan Bank Indonesia, baik mengenai asesmen maupun respon bauran kebijakan Bank Indonesia. Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga. Tidak saja surplus perdagangan besar, defisit transaksi berjalan yang rendah, juga nilai tukar rupiah tetap terkendali dengan komitmen dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, didukung dengan posisi cadangan devisa yang kuat. Posisi cadangan devisa pada akhir September 2025 tetap kuat sebesar 148,7 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Nilai tukar pada akhir triwulan 3 2025 sempat melemah sebesar 1,05 persen point to point dibandingkan pada level akhir Agustus 2025 sejalan dengan ketidakpastian global yang meningkat tinggi pada waktu itu. Dengan kebijakan-kebijakan dan komitmen Bank Indonesia, nilai tukar rupiah kembali menguat pada Oktober 2025, di mana pada 31 Oktober 2025 tercatat sebesar 16.630 rupiah per dolar Amerika Serikat, atau menguat 0,21% point to point dibandingkan dengan level pada akhir September 2025. Peningkatan konversi falas ke rupiah oleh eksportir seiring dengan penerapan penguatan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHE/SDA juga mendukung tetap terkendalinya nilai tukar rupiah. Di dalam negeri, tekanan inflasi secara umum tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Pada September 2025, inflasi IHK tercatat sebesar 2,65% year on year. Inflasi inti tetap rendah sebesar 2,19%, dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas serta didukung konsistensi kebijakan moneter dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai sasaran dan inflated inflation atau inflasi harga-harga yang import yang rendah didukung oleh stabilitas nilai tukar rupiah. Inflasi administered prices tetap rendah sebesar 1,1% seiring menurunnya tarif angkutan dan bensin di tengah kenaikan harga jual eceran rokok.
Inflasi volatile food, harga pangan yang bergejolak, meningkat sebesar 6,44%, didorong oleh kenaikan harga komoditas cabai, bawang, beras, dan daging ayam, seiring berakhirnya masa panen dan peningkatan biaya input produksi. Sinergi pengendalian inflasi pangan volatile food terus dilakukan melalui tim pengendalian inflasi di pusat dan daerah TPIB dan TPID dan penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIB. Sementara itu, inflasi IHK pada Oktober 2025 meningkat menjadi 2,86%, terutama karena didorong oleh meningkatnya inflasi volatile food menjadi sebesar 6,59%, sementara inflasi inti tetap rendah 2,36%. Demikian juga inflasi administered prices terkendali pada 1,45%. Dalam kerangka koordinasi yang erat dengan pemerintah maupun dalam KSSK, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian sejalan dengan program-program prioritas pemerintah dalam Astra Cita di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan moneter Bank Indonesia diarahkan pada keseimbangan untuk menjaga stabilitas serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Pro-stability and growth. Sementara itu, kebijakan makro-prudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter, makro-prudensial, sistem pembayaran dalam bauran kebijakan Bank Indonesia didukung oleh kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau, serta kebijakan internasional. Di dalam kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi tadi, Bank Indonesia menempuh 4 langkah utama. Pertama, konsisten dengan arah kebijakan tersebut, Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan pada bulan Juli, Agustus, dan September 2025 masing-masing sebesar 25 basis point, sehingga pada September 2025 menjadi 4,75%. Dengan langkah ini, sejak September 2024, Bank Indonesia telah menurunkan 6 kali BI rate, sehingga secara keseluruhan turun 150 basis point atau 1,5%. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap rendahnya perakiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Dengan penurunan 1,5% atau 150 basis point 6 kali dari BI rate tersebut, seperti disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan tadi, yield SBN juga menurun drastis. Tadi Pak Menteri Keuangan sudah menjelaskan seberapa besar penurunan yield SBN. Dengan demikian, kebijakan penurunan Bank Indonesia menurunkan yield SBN dan dengan demikian menurunkan biaya fiskal yang berkaitan dengan biaya utang dari pemerintah. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati efektivitas transmisi kebijakan moneter longgar yang telah ditempuh, prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta stabilitas nilai tukar rupiah dalam memanfaatkan ruang penurunan BI rate lebih lanjut. Itulah langkah pertama di kebijakan moneter.
Langkah kedua di dalam kebijakan moneter, Bank Indonesia terus memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar rupiah didukung dengan posisi cadangan devisa yang lebih dari cukup. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah ditempuh Bank Indonesia melalui intervensi baik di dalam negeri melalui transaksi tunai spot dan domestic non-delivery forward maupun intervensi di pasar luar negeri melalui transaksi non-delivery forward, serta pemberian SBN di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Seperti tadi kami sampaikan, nilai tukar rupiah tetap terkendali stabil di tengah tingginya gejala global. Yang ketiga, Bank Indonesia langkah di dalam kebijakan moneter adalah terus melakukan ekspansi likuiditas moneter. Antara lain, melalui strategi operasi moneter pro market guna memperkuat transmisi penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas, juga mempercepat pendalaman pasar uang pasar falas. Ekspansi likuiditas moneter ditempuh Bank Indonesia antara lain melalui penurunan sekuritas rupiah Bank Indonesia. Kalau kita hitung sejak awal tahun, sekuritas rupiah Bank Indonesia telah turun sebesar 210,8 triliun. 210,8 triliun rupiah dari posisi awal tahun 916,9 triliun menjadi 706,1 triliun rupiah posisi 27 Oktober 2025. Di samping ekspansi likuiditas, Bank Indonesia juga menetapkan suku bunga deposit facility bank menjadi 3,75% agar bank menempatkan kelebihan likuiditas dalam penyaluran kredit ke sektor real. Langkah ketiga, langkah ketiga dan langkah ketiga untuk strategi operasi moneter ini juga didukung oleh langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar falas. Antara lain, memperluas underlying repo dalam operasi moneter Bank Indonesia dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya. Tidak hanya SBN, tapi juga sekuritas korporasi yang berkualitas tinggi, yaitu yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan pemerintah untuk mendukung program pemerintah. Bank Indonesia juga menerbitkan Bank Indonesia Floating Rate Note dalam mengembangkan overnight index swap untuk tenor di atas overnight dalam rangka membentuk struktur suku bunga pasar serta memperluas investor sukuk Bank Indonesia untuk dapat dimiliki oleh bank dan non-bank termasuk bukan penduduk. Langkah keempat di bidang kebijakan moneter adalah dengan pembelian SBN dari pasar sekunder, sekaligus sebagai bentuk sinergi erat kebijakan moneter dan fiskal. Sejak Januari 2025, Bank Indonesia telah membeli SBN dari pasar sebesar 269,97 triliun. Kalau dibulatkan 270 triliun posisi hingga 30 Oktober 2025. Di mana diantaranya 270 triliun itu pembelian dari pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar 199,9 triliun rupiah. Itulah 4 langkah kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas dan juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga BI rate, stabilitas stabilisasi nilai tukar rupiah, ekspansi likuiditas moneter, dan juga pembelian SBN dari pasar sekunder.
Sementara itu, kebijakan makro Brazil terus diperkuat untuk mendorong penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas, dan kenaikan pertumbuhan kredit bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Nanti Pak Ketua DK OJK akan menjelaskan perkembangan intermediasi termasuk pertumbuhan kredit. Dalam sinergitas KSSK dan juga koordinasi bilateral antara Bank Indonesia dengan OJK, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makro Brazil longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dengan 3 langkah utama. Yang pertama adalah penguatan kebijakan likuiditas makro Brazil yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan, berlaku 1 Desember 2025, melalui pemberian insentif atas komitmen bank dalam menyalurkan kredit pembiayaan kepada sektor tertentu, termasuk mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah, dan menetapkan suku bunga kredit pembiayaan sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Berdasarkan besaran insentif KLM, kebijakan insentif likuiditas terdiri dari insentif dalam mendorong kredit, disebut lending channel, dan dalam menurunkan suku bunga. Insentif KLM, kebijakan likuiditas makro Brazil untuk lending channel paling tinggi 5% dari dana pihak ketiga dan untuk mendorong kredit paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK. Sektor-sektor yang mendapatkan insentif likuiditas antara lain sektor pertanian, industri hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate termasuk juga perumahan rakyat, sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan. Sementara untuk besaran insentif yang berkaitan dengan suku bunga, penurunan suku bunga didasarkan pada kecepatan perbankan dalam menurunkan suku bunga kredit terhadap suku bunga Bank Indonesia. Hingga minggu pertama Oktober 2025, total insentif kebijakan likuiditas makro telah mencapai 393 triliun yang disalurkan kepada Bank BUMN 173,6 triliun rupiah, Bank Umum Swasta Nasional sebesar 174,4 triliun rupiah, Bank Pembangunan Daerah sebesar 39,1 triliun rupiah, dan kantor cabang bank asing 5,7 triliun rupiah. Yang kedua, kebijakan makro Brazil, penguatan kebijakan yang longgar ditempuh dengan mempertahankan rasio countercyclical capital buffer sebesar 0%, rasio intermediasi makro Brazil 84-94%, demikian juga rasio loan to value ratio kredit properti paling besar 100% atau down payment-nya 0%, dan uang muka kredit kendaraan bermotor paling rendah sebesar 0%. Bank Indonesia juga menerapkan rasio pendanaan luar negeri yang paling tinggi ditingkatkan menjadi 35% terhadap modal bank. Langkah ketiga, kebijakan makro Brazil longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit juga diarahkan untuk kredit kepada UMKM melalui pemberian insentif likuiditas untuk sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan paling tinggi 1,5%. Demikian juga penerapan rasio pembiayaan inklusif makro Brazil sebesar 30% minimal dari total kredit. Itulah 3 langkah kebijakan makro Brazil longgar untuk mendorong kredit bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Penguatan kebijakan insentif likuiditas makro Brazil, penguatan kebijakan makro Brazil yang lainnya, dan ketiga kebijakan makro untuk mendorong UMKM. Di samping kebijakan moneter dan kebijakan makro Brazil tadi, Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan sistem pembayaran dengan mengarahkannya
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan infrastruktur, dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. Antara lain, melalui yang pertama, perluasan implementasi kerjasama KRIS yang antar negara yang terus diperluas dengan Jepang, dengan Tiongkok, dan inisiasi sandbox KRIS antar negara Indonesia Korea Selatan. Yang kedua, perluasan implementasi KRIS tanpa pinde TAP di berbagai sektor dan wilayah, termasuk pada 5 moda transportasi Jabodetabek dan parkir. Langkah yang ketiga adalah inisiasi peningkatan kapasitas dan literasi sinergi, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, katalis P2DD sebagai wadah sinergi dan pembelajaran antar pemerintah daerah, dan juga melakukan berbagai inovasi yang diluncurkan dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital FECDI berkolaborasi dengan Indonesia Fintech Summit Expo IFC yang digelar minggu lalu. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerjasama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, local currency transaction, yang terus diperluas tidak hanya dengan ASEAN, tapi juga dengan Tiongkok dan Jepang. Bahkan nilai transaksi dengan mata uang lokal dengan Tiongkok telah mencapai hampir 7 miliar dolar dan dengan Jepang mencapai sekitar 5 miliar dolar. Bank Indonesia tentu saja akan terus memperkuat sinergitas kebijakan dengan pemerintah dan juga dengan KSSK untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan program pemerintah. Demikian Pak Menteri, kami bacakan pokok-pokok kesimpulan dari Bank Indonesia, kami kembalikan kepada Pak Menteri. Terima kasih Pak Gubernur. Kita dengarkan tadi kan banyak sekali dorongan-dorongan dari Bank Sentral ke perekonomian. Berikutnya saya persilakan Pak Mahendra untuk membacakan hasil diskusi dari sisi Otoritas Jasa Keuangan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri Keuangan, Pak Gubernur Bank Indonesia, Pak Ketua DK LPS, yang saya banggakan rekan-rekan media. Stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil di tengah masih tingginya ketidakpastian geopolitik dan tensi perdagangan global. Didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang manajeble, serta kinerja SJK yang stabil. Kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang terjaga. Kredit perbankan September 2025 mencatat pertumbuhan 7,7% year-on-year menjadi 8.162 triliun. Didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi 15,18% dan diikuti oleh kredit konsumsi 7,42%. Sedangkan kredit modal kerja tumbuh 3,37%. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio non-performing loan gross sebesar 2,24% dan net 0,87%. Loan at risk atau LAR juga relatif stabil sebesar 9,14%. Di sisi lain, DPK perbankan tumbuh sebesar 11,18% menjadi 9.695 triliun dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh 14,58, 6,45, dan 12,37%. Ketahanan perbankan terjaga kuat tercermin dari tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) per September 2025 di level tinggi sebesar 26,15%.
Likuiditas perbankan pada September 2025 tetap memadai dengan rasio loan to deposit ratio LDR 84,19%. Alat likuid terhadap non-core deposit ALNCD dan alat likuid terhadap DPK masing-masing tercatat 130,47 dan 29,3%, jauh di atas threshold masing-masing 50 dan 10%. Pasar saham dalam negeri menunjukkan kinerja positif di triwulan 3 2025, terutama didukung oleh sentimen positif domestik maupun global. IHSG membukukan penguatan sebesar 16,36% quarter to quarter dan ditutup pada level 8.061 per 30 September 2025. Memasuki awal triwulan 4, IHSG melanjutkan tren penguatan dan beberapa kali mencatatkan posisi all-time high. Indeks ditutup pada level 8.163 per 31 Oktober 2025 atau terapresiasi sebesar 15,31% year to date. Dan sebagai update, pada sore ini IHSG ditutup dengan tingkat 8.275 yang adalah merupakan tingkat penutupan tertinggi atau all-time high. Penghimpunan dana di pasar modal domestik terpantau tetap kuat. Per 31 Oktober, nilai penawaran umum di pasar modal domestik mencapai 198,8 triliun. Adapun dalam pipeline tercatat 27 rencana penawaran umum dengan nilai indikatif 21,8 triliun. Pada sektor peasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, aset industri asuransi per September mencapai 1.181 triliun atau tumbuh 3,39%. Secara umum, permodalan di industri asuransi komersial memadai dan solid dengan risk-based capital industri asuransi jiwa sebesar 481,94%, serta asuransi umum dan reasuransi 326,38%, jauh di atas ambang batas 120%. Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per September 2025 tumbuh 8,18%, dengan nilai mencapai 1.622,78 triliun, dengan aset dana pensiun program sukarela 397,83 triliun atau tumbuh 4,47%. Adapun total aset perusahaan penjaminan tumbuh 1,37% menjadi 48,24 triliun. Di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya atau PVML, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 1% dengan nominal sebesar 507,14 triliun, didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh 10,61%. Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing gross sebesar 2,47%, dan NPF net 0,84%. Giring rasio perusahaan pembiayaan berada pada level yang memadai dan tercatat sebesar 2,17 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali. Pada industri pinjaman daring atau PINDAR, outstanding pembiayaan tumbuh 22,16% dengan nominal 90,99 triliun, dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 hari pada level 2,82%. Hingga September 2025, tercatat 1.416 aset kripto yang dapat diperdagangkan. OJK telah menyetujui perizinan 28 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto yang terdiri dari 1 bursa kripto, 1 lembaga clearing penjaminan, dan penyelesaian 2 pengelola tempat penyimpanan dan 24 pedagang aset kripto. Selain itu, jumlah konsumen aset kripto
berada dalam tren meningkat mencapai 18,6 juta konsumen pada posisi September. Nilai transaksi aset kripto selama September 2025 tercatat 38,64 triliun. Teman-teman media, sebagai respons terhadap dinamika di tataran global, serta mencermati perkembangan perekonomian dan pasar domestik, OJK mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Pertama, dalam rangka OJK turut berperan aktif mendorong pemberdayaan UMKM, maka telah diterbitkan peraturan OJK atau POJK tentang kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Dengan POJK ini, maka perbankan dan seluruh lembaga keuangan non-bank dapat menyalurkan pembiayaan atau kredit kepada UMKM dengan lebih mudah, tepat, cepat, dan murah, dan inklusif. Namun tetap dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dua, untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktek penipuan atau penyalahgunaan rekening, terutama rekening tidak aktif dan rekening dormant, OJK menerbitkan POJK tentang pengelolaan rekening pada bank umum sebagai langkah standarisasi dan penguatan tata kelola pengelolaan rekening di sektor perbankan. OJK berkomitmen mendukung optimalisasi peran SJK dalam mendukung program pemerintah. Informasi pada Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK yang memuat status pemberian kredit tidak menjadi satu-satunya acuan dalam penilaian kelayakan calon debitur. Dengan demikian, SLIK berfungsi sebagai sumber informasi yang bersifat netral dan tidak dimaksudkan sebagai hambatan bagi pemberian kredit kepada pihak dengan kualitas kredit di luar kategori lancar. Keempat, untuk mendukung pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap 25.912 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Menteri Keuangan. Terima kasih Bapak Ketua OJK atas update-nya. Selanjutnya Bapak Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, silakan Pak Anggito. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Bapak Menteri Keuangan, Bapak Gubernur Bank Indonesia, dan Bapak Ketua Dewan Komisioner OJK, teman-teman yang mewakili dari 4 lembaga dan para awak media yang berbahagia pada sore hari ini. Kami akan sampaikan hasil pemantauan pelaksanaan tugas LPS yang telah dibicarakan dalam rapat KSSK pada hari Jumat tanggal 31 Oktober minggu yang lalu. Ada 3 hal yang kami sampaikan. Pertama adalah LPS menyampaikan laporan penanganan bank. Dalam 1 tahun terakhir ini LPS telah menangani 26 PPR dan PPRS yang masuk dalam program penanganan LPS. 23 diantaranya dilikuidasi, kemudian 1 diselamatkan melalui bail-in, kemudian yang 2 pada saat ini masih dalam proses penanganan. Nah, untuk kedepannya, seperti Anda ketahui semua bahwa LPS mendapatkan mandat baru untuk melakukan persiapan 2026 ini program penjaminan polis asuransi yang diharapkan akan diaktifasi sebelum tahun 2028. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam rangka pelaksanaan program penjaminan secara umum berjalan cukup efektif dan kami juga menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung SSK. Nah, untuk informasi yang kami sampaikan, per September 2025, LPS telah menurunkan tingkat bunga penjaminan atau TBP
sebesar 25 basis point, itu dari 3,75 menjadi 3,5%. Ya, untuk simpanan rupiah di bank umum. Nah, meskipun demikian, kami memberikan catatan bahwa rata-rata suku bunga simpanan perbankan masih terdapat berada di atas TBP. Nah, proporsi nasabah yang mendapatkan suku bunga simpanan di atas TBP meningkat dari 13% di tahun 2022 menjadi sekitar 32% di bulan September tahun 2025. Nah, untuk itu kami bersama atau LPS bersama lembaga KSSK lainnya mendorong perbankan untuk dapat menyesuaikan suku bunga simpanan ke tingkat yang wajar. Yang terakhir, yang ketiga, yang sampaikan bahwa LPS berperan aktif dalam memperluas basis masyarakat menabung. Nah, perlu kami sampaikan dan kami juga mendiskusikan hal ini dalam rapat KSSK yang lalu. Jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening simpanan mencapai 51 juta orang atau 19,9 dari populasi produktif, yaitu antara 5 sampai 74 tahun. Nah, untuk itu LPS bersama dengan lembaga KSSK lainnya berperan aktif untuk memperluas basis masyarakat menabung melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Demikian Pak Menteri, kami kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ito. KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi potensi risiko dari perkembangan ekonomi dan dinamika geopolitik dunia, terutama rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat coordinated policy response dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK. KSSK juga telah dan akan terus mendukung sektor real dan program prioritas pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi mencapai kemakmuran bangsa. Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat Undang-Undang P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri, keuangan, dan masyarakat. KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Januari tahun 2026. Jadi kemarin adalah rapat terakhir untuk tahun 2025. Saya pikir itu adalah laporan yang bisa kami sampaikan ke teman-teman media dari rapat KSSK yang terakhir pada tahun ini. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Kita tutup aja. Kalau kita tutup gimana? Enggak, kita masuk ke sesi tanya jawab deh. Kan pertanyaan sudah masuk ke sistem komputer ya. Masing-masing sudah punya pertanyaan ya? Sudah. Saya persilakan Pak Gubernur BI dulu mungkin untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ada dua pertanyaan yang ke tempat saya, yaitu yang berkaitan dengan biasa penurunan suku bunga, gitu, kawan-kawan dulu. Ya, itu ada pertanyaan dari rekan Dani, Bisnis Indonesia, yang menanyakan masalah perakhiran Bank Indonesia terhadap Fed Fund Rate dan juga terhadap arah penurunan suku bunga. Berkaitan pertanyaannya, probabilitas penurunan lanjutan dari Fed Fund Rate dan bagaimana dengan di Indonesia, apakah masih ada ruang dan peluang penurunan BI Rate. Kalau yang Fed Fund Rate setelah penurunan terakhir kemarin, bulan kemarin, kami masih perkirakan sekali lagi Fed Fund Rate akan turun di tahun ini dan sekali lagi di triwulan 1. Memang kalau dari pasar masih memperkirakan 2 kali tahun ini dan sekali tahun depan. Kami memperkirakan sekali tahun ini, sekali tahun depan. Itulah Fed Fund Rate. Jadi itu yang berkaitan dengan Indonesia, apakah masih ada ruang dan peluang penurunan BI Rate masih ada. Ya, kami tadi sudah sampaikan bahwa tentu saja
ada ruang penurunan BI rate ke depan. Nah, kapan dan besarnya itulah tentu saja yang kami pertimbangkan adalah seberapa besar inflasi ke depan yang terkendali dan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam statement kami, tadi kami sampaikan, Bank Indonesia akan terus mencermati efektivitas transmisi kebijakan moneter longgar yang telah ditempuh, demikian juga stabilitas nilai tukar rupiah dan prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Singkatnya, kalau dari pertimbangan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, jawaban ya, masih ada ruang penurunan BI rate lebih lanjut. Tapi timing dan juga besarnya itu akan didasarkan pada stabilitas nilai tukar rupiah dan bagaimana efektivitas transmisi kebijakan yang telah ditempuh. Bagaimana BI rate diikuti dengan penurunan suku bunga deposito dan lending. Bagaimana kelonggaran dari ekspansi moneter dan makroprudensial termasuk juga tambahan dana 200 triliun dari Pak Menteri Keuangan mendorong kredit dan juga pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu pertanyaan untuk Saudara Denny dari Bisnis Indonesia. Untuk berkaitan pertanyaan dari Silvi dan Ave, bagaimana proyeksi ekonomi hingga akhir tahun. Kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan 3 dan triwulan 4 akan lebih tinggi dari triwulan 2 triwulan yang lalu. Terutama didorong oleh kinerja ekspor yang masih sangat bagus dan juga berbagai kebijakan-kebijakan untuk mendorong kredit dan pembiayaan serta beberapa implementasi proyek prioritas pemerintah terkait dengan ketahanan pangan, energi, pertahanan dan keamanan serta paket kebijakan ekonomi pemerintah 2025 yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan termasuk bantuan sosial yang akan disalurkan pada triwulan 4 ini. Secara keseluruhan tahun 2025 saya sampaikan untuk keseluruhan tahun 2025 Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan sedikit di atas titik tengah kisaran 4,7 sampai 5,5. Kisaran Bank Indonesia 47 sampai dengan 55 untuk keseluruhan tahun 2025. Kami perkirakan akan sedikit lebih tinggi di atas titik tengahnya. Jadi kawan-kawan bisa menghitunglah seperti itu. Dengan trennya triwulan 3 akan lebih tinggi dari triwulan 2, triwulan 4 akan juga lebih tinggi lagi dari triwulan 3. Ya, itu adalah jawaban seperti itu. Barangkali itu Pak, singkat dari Bank Indonesia supaya Pak Menteri Keuangan, kayaknya banyak pertanyaan ke Pak Menteri Keuangan lah seperti itu. Justru nggak ada Pak. Oh nggak ada ya Pak. Silakan Pak Anggito mungkin, ini siapa nih? Pak Anggito dulu deh. Silakan Pak Anggito. Baik, terima kasih Pak Menteri Keuangan. Pertanyaan pertama dari AV Kumparan. Mana AV? Oh, pertanyaan 2 kali nih Pak. Belum kenal. Mohon data terbaru simpanan 1 sampai 100 juta. Apakah trennya meningkat? Bagaimana dengan simpanan di atas 5 miliar? Apakah menunjukkan geliat pasar? Mohon update kondisi BPR saat ini, apakah ada yang jatuh, berapa akumulasi BPR yang bangkrut. Saya baca Mbak ya, supaya ini kan masalah angka, Anda bisa mengkut angka yang resmi yang kami olah. Pertama untuk simpanan di atas 100 juta itu tumbuh 4,19. Saya nggak sebutkan nominalnya ya.
Pertumbuhannya saja kalau kita bandingkan dengan posisi Desember 4,82. Jadi kita akan lihat nanti dalam 2 bulan kemudian apakah kondisinya akan lebih baik dari 2024. Kami belum bisa menyampaikan saat ini. Khusus untuk simpanan bernilai kecil, yaitu simpanan kisaran 5-10 juta dan di bawah 5 juta meningkat masing-masing 8,55% dan 7,91%. Yang ini merupakan indikasi dari mulai meningkatnya kemampuan penabung berskala kecil. Ini observasi kami dari sisi penabung ya. Untuk simpanan di atas 5 miliar tumbuh sebesar 16,24%. Ini tumbuh cukup tinggi ini. Kemudian hal ini terkait dengan beberapa kinerja korporasi, ini beberapa sektor yang memang tumbuh dan juga ada kenaikan kredit investasi. Kemudian yang mengenai PPR, tadi kami sudah menyampaikan selama periode 2024-25 ada sekitar 26 persisnya PPR-PPRS yang dalam penanganan, 23 itu sudah dilikuidasi, kemudian 1 diselamatkan melalui pola bail-in dan 2 masih dalam proses penanganan. Kemudian yang berikutnya ZEVA-nya, mana ZEVA-nya? Ada. Oke. Bagaimana proyeksi pertumbuhan DPK akhir tahun? Apakah segmen retail atau korporasi mendominasi? Apakah deposito masih menarik setelah BI dan TBP LPS menurun? Saya akan sampaikan data DPK ya, Pak Zeva. Ini proyeksi ya, berdasarkan internal LPS kami memproyeksikan 9,4%. DPK tahun 2025 itu naik dibandingkan tahun 2024 7,2%. Ini karena ada beberapa kegiatan yang meningkat khususnya di kuartal ketiga dan keempat. Kemudian untuk segmen retail memiliki pangsa sebesar 40,82% dengan pertumbuhan 3,83%. Naik dibanding 3,42 tahun sebelumnya. Sementara untuk pangsa korporasi itu September 2025 39,18 dibandingkan dengan pertumbuhan 11,23 per September 2025. Naik dibandingkan dengan 3,42 tahun 2024. Ini naiknya cukup signifikan, Pak. Demikian Pak Menteri jawaban dari kami. Terima kasih Pak Ketua. Untuk berikutnya silakan Pak Mahendra. Saya nggak ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Menkyu. Ada 2 pertanyaan untuk saya. Pertama dari Patricia, Bisnis Indonesia. Ada ya? Baik, pertanyaannya, kinerja Bank Himbara menorehkan kinerja yang kurang baik di kuartal ketiga, walaupun sudah ada suntikan likuiditas. Bagaimana pandangannya? Kami melihat bahwa kinerja Himbara dalam kondisi yang baik, ya, yang ditunjukkan dengan peningkatan penyaluran kredit dan likuiditas yang terjaga. Dan itu memang benar juga terbantu oleh penempatan dana yang dilakukan oleh pemerintah sejumlah 200 triliun pada bulan September yang lalu. Karena kami melihat, atau kenapa kami melihat kinerja dari Bank Himbara baik, karena dilihat dari segi penyaluran kredit adalah sebesar 3.829,3 triliun atau tumbuh 8,62%. Atau di atas penyaluran kredit untuk agregat seluruh perbankan yang adalah 7,7%. Begitu juga dengan pertumbuhan DPK-nya, Bank Himbara tumbuh 12,89%. Di atas pertumbuhan DPK secara agregat untuk perbankan 11,18%. Untuk rasio
ALDPK Himbara tercatat meningkat menjadi 21,2% dibandingkan di bulan Juni 20,7%. Dan juga dibandingkan agregat yang juga tinggi di 29,3%. Dan dalam hal ini, kami sekali lagi menyambut baik langkah pemerintah menambah likuiditas melalui penempatan 200 triliun itu, yang implementasinya bergulir dan kami pantau secara berkala. Peningkatan DPK akibat penempatan dana tadi sudah kami sampaikan juga dalam beberapa waktu lalu telah kepada Menteri Keuangan, telah digunakan oleh bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya dan penambahan likuiditas. Selain itu, penempatan dana dengan tingkat bunga 3,8% itu, yang adalah 80% dari BI rate, juga telah memperkuat momentum penurunan suku bunga di Bank Himbara. Dan pada gilirannya tentu kepada seluruh perbankan. Hal ini telah terefleksikan dari tingkat bunga rata-rata untuk penempatan dana baru yang turun signifikan dibandingkan sebelumnya. Dan juga akan mendorong penurunan bunga pinjaman. Itu untuk pertanyaan dari Patricia. Untuk pertanyaan dari yang kedua adalah dari Stefania, CNBC. Baru-baru ini 2 BPR secara sukarela minta dilikuidasi karena kekurangan modal. Bagaimana OJK dan LPS memandangnya? Bagaimana tren BPR tahun ini? Kami melihatnya bahwa ini merupakan permintaan self-liquidation ini sebagai proses yang normal dan justru bagian dari penataan dan konsolidasi industri BPR. Sehingga BPR akan semakin efisien dan berdaya tahan terhadap guncangan dan tuntutan yang diperlukan ke depan. Penguatan industri BPR itu didukung dengan berbagai sisi, baik dari sisi pengaturan maupun dari sisi pengawasan. Dan diharapkan peran dari pengurus maupun pemilik BPR lebih optimal dan meningkatkan penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan atas seluruh ketentuan yang juga merupakan hal yang penting tentunya demi kinerja BPR. Dan yang terpenting juga dalam proses self-liquidation ini, kami akan memastikan tetap mengutamakan perlindungan terhadap nasabah, dan memastikan seluruh kewajiban bank diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Mahendra. Untuk saya nggak ada pertanyaan kelihatannya. Oh ada. Dari Silvi Antara, bagaimana proyeksi akhir tahun, ekonomi akhir tahun sejauh ini, sektor apa yang sudah mulai pulih dan bisa mendukung pertumbuhan pada sisa tahun ini? Kalau proyeksi akhir tahun saya sama dengan Pak Gubernur BI, nggak beda-beda amat. Cuman taruhan saya adalah triwulan keempat kita harapkan pertumbuhan ekonominya bisa di atas 5,5% dengan stimulus yang 200 triliun ditambah dengan stimulus BLS dan lain-lain yang 30 triliun lebih, tambah 13 triliun lagi, tambah yang untuk Bulog juga kalau jadi dilancarkan harusnya sih kita bisa di atas 5,5%. Untuk saya penting karena kalau di atas 5,5% katanya Presiden mengasih hadiah tuh, ulang-ulang lagi ya. Tahu hadiahnya apa? Paling dikasih selamat. Itu utamanya. Tapi yang lain sama dengan Pak Gubernur BI, nggak beda. Terus pertanyaan kedua, apa saja poin-poin aturan DHE SDA? Ini kan sedang dalam diskusi. Yang jelas
kelihatannya akan direvisi sedikit supaya lebih efektif. Tapi yang jelas kami dari Keuangan sudah mengirimkan surat ke Menteri Sekretaris Negara untuk supaya Keuangan bisa dapat izin sebagai pamrakarsa untuk perubahan revisi DHE SDA ini. Begitu keluar aturannya kita akan diskusikan dengan cepat. Sebetulnya sudah didiskusikan dengan BI, OJK, dan LPS. Tapi nanti sebelum itu kita putuskan secara resmi, belum bisa kita umumkan ke publik. Mungkin demikian dari jawaban dari kita atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Gubernur BI, Pak Mahendra, Pak Anggito. Jumpa pers saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.